Di video ini saya akan membahas satu kesalahan fundamental kenapa strategi CRM atau Customer Relationship Management Anda itu gagal. Sebaliknya, ketika Anda memahami satu fundamental ini, strategi CRM Anda bakal impactful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Diansah. Saya adalah founder dan CEO dari Incentric, perusahaan konsultan customer experience. Kami berpengalaman 7 tahun mendampingi UKM dan juga mendampingi corporate untuk membangun customer experience dan juga mendampingi mereka untuk implementasi strategi customer relationship management. Kembali ke pertanyaan di awal, kenapa sih strategi CRM itu gagal? Strategi CRM gagal justru dikarenakan karena pemahaman yang fundamental terhadap pemaknaan atau istilah dari CRM itu gagal difahami. CRM berasal dari 3 kata utama ya teman-teman. Customer, relationship, dan kemudian manajemen. Jadi yang pertama kali harus kita pahami, siapa sih customer kita? Banyak orang memahami customer itu layaknya hewan buruan yang harus kemudian diburu. Padahal mereka sudah closing. Ini beda banget ketika kita men-treatment lead yang kemudian menjadi prospek, yang kemudian para sales berusaha untuk menjadikannya customer dengan cara meng-closingkannya atau terjadi transaksi. Tetapi ceritanya ini kan customer sudah terjadi transaksi. Jadi mereka jangan lagi diburu lagi, tapi justru filosofinya kita memahaminya, CRM itu seperti petani. Kita harus memperlakukan customer kita itu seperti tanaman yang kemudian kita pelihara, kemudian kita rawat, hingga kita tahu kapan pola panennya, sehingga customer itu betul-betul bisa terjaga. Nah, tugas dari CRM sebenarnya adalah menjalankan tugas untuk keep customer. Teman-teman, ada sebuah istilah ya, namanya adalah the leaky bucket atau konsep ember bocor. Nah, selama ini para marketer atau strategi marketing selalu berfokus pada yang pertama, yaitu create customer. Itu nggak salah, itu benar sekali. Seorang marketer harus kemudian juga bagaimana dia menciptakan customer atau create customer ya, atau bagaimana cara menghasilkan lead sampai kemudian closing. Tetapi kemudian ada juga tugas yang selanjutnya yang harus dijalankan oleh marketer, yaitu bagaimana keep customer, bagaimana menjaga leak atau kebocoran. Jadi bukan lead tetapi leak atau kebocoran. Karena apa? Karena banyak bisnis yang jatuh, banyak bisnis yang tidak bertahan dikarenakan mereka itu gagal menjaga customernya, dikarenakan mereka itu tidak bisa menambal istilahnya ya, atau membuat customer yang udah berada di ember kita tadi itu kemudian tetap bertahan, akhirnya terjadi kebocoran atau the leaky bucket. Nah, ketika kita memahami customer sebagai tadi ya, sebagai sesuatu yang kita pertahanin atau sesuatu yang kita rawat seperti seorang petani yang merawat tanaman, maka kita harus mengetahui jenis-jenis customer tadi itu, atau kita harus memahami klasifikasi dari customer ini. Nah, ini kesalahan utama lagi nih ya. Salah satunya adalah ketika kita ngomongin CRM, selalu yang ditanya itu tools CRM-nya gitu. Pakai mesin blast apa atau seperti apa. Ya, ini yang pemahaman yang keliru dikarenakan ya tadi fundamental pemahaman di awal tadi udah keliru. Maka ketika kita membangun CRM, jadi customer tadi itu harus diklasifikasikan. Kita harus memahami pola customernya seperti apa, pola panennya seperti apa, cara merawatnya seperti apa. Ibarat petani, teman-teman harus bisa memahami, oh ini tipe tanaman seperti apa. Ya, contoh mamanya, kalau aku nanam sawi ya udah panennya 1 bulan mungkin ya. Kalau saya nanam jagung ya panennya 3 bulan atau 4 bulan gitu. Kalau saya nanam mangga atau alpukat mungkin panennya setahun sekali gitu. Nah, sama customer juga seperti itu. Jadi jangan asal semua customer diperlakukan sama, terus kemudian di blast dengan copywriting yang sama, dengan isi konten yang sama, dengan promo yang sama. Nggak seperti itu. Tapi mereka harus diklasifikasikan berdasarkan pola panen tadi atau jenis customer tadi itu. Oh ini jenis customer yang loyal, oh ini jenis customer yang royal,
Oh ini belinya, potensi belinya itu 3 minggu sekali. Oh ini potensi belinya 1 bulan sekali. Oh ini potensi belinya setahun sekali. Itu harus kemudian diklasifikasikan dan kemudian dibuat strategi yang berbeda sesuai dengan klasifikasi besar customer kita. Ya tentunya ini sesuai dengan model bisnisnya ya, apakah teman-teman itu B2B atau B2C. Kalaupun B2C, kita juga melihat nilai transaksinya dan seterusnya, itu teman-teman harus perhatikan. Mungkin pahamnya kayak di kuliner nih, oh nggak semua customer, tapi hanya yang big order saja yang kita bangun CRM-nya. Itu boleh, itu sesuai dengan bisnis teman-teman masing-masing seperti apa. Jadi ini yang pertama ya, pemahaman tentang C-nya, yaitu customer-nya. Yang kedua, itu tentang relationship-nya. Namanya juga CRM, Customer Relationship Management, bukan Customer Transaction Management atau Customer Closing Management. Ketika kita gagal memahami relationship ini, yang terjadi adalah kita akan memperlakukan customer sesuai dengan keinginan kita, sehingga kemudian membuat relationship dengan customer kita itu justru terputus atau gagal membangun relationship. Nah, ada satu prinsip yang paling penting dalam bangun CRM teman-teman ya. Jadi, relationship over transaction. Ya, saya ulangi lagi karena ini penting sekali. Relationship over transaction. Jadi, ketika kita membangun relationship, maka transaksi itu adalah konsekuensi logis dari relationship yang bagus. Pernah nggak teman-teman merasa habis beli sesuatu, terus kemudian di-broadcastin terus-menerus, Anda nggak nyaman, terus anggap spamming, terus kemudian Anda blokir, ya berarti perusahaan tadi itu nggak bisa membangun relationship kepada Anda. Tapi ketika mereka kemudian bisa membangun relationship yang bagus kepada Anda sebagai seorang customer, ya, dan kata kunci dari relationship itu sendiri sebenarnya adalah giving value. Orang terjalin relationship karena pernah mendapatkan value. Maka Anda harus berpikir bagaimana membuat strategi gimana value deliver yang Anda berikan kepada customer itu betul-betul maksimal. Sehingga ketika mereka mendapatkan value, terjalin relationship antara corporate atau perusahaan atau Anda dengan customer Anda, dan ketika Anda melakukan itu, selanjutnya adalah Anda akan memanen hasil dari relationship yang kemudian Anda bangun tadi itu. Nah teman-teman, ada beberapa panen ya. Kalau saya ngomong panen tadi itu ya seperti nanam tadi. Kita nggak seperti hunter ya, kita seperti farmer ya. Ya nanam tadi itu panennya macam-macam. Ada yang retention atau repeat order, ada juga yang cross selling atau mungkin juga dari upselling, terus kemudian juga rekomendasi dan seterusnya gitu. Itu pola-pola jenis panen, dan teman-teman ketika di yang pertama tadi memahami customer tadi, dia mengetahui pola panennya, jenis panennya apa. Nah, di relationship ini Anda tahu bangun relationship seperti apa, dan kemudian Anda tahu kapan memanen dan jenis panen seperti apa yang cocok untuk customer kita. Teman-teman, saya mungkin ngasih sedikit contoh ya, biar lebih jelas di sini ya. Mungkin teman-teman pebisnis umroh umpamanya ya. Anda bisnis umroh, terus kemudian biasanya kalau saya umroh itu kan dikumpulkan di grup. Habis itu kemudian ya sebulan pertama asik-asik nih sharing-sharing foto-foto bersama gitu di grup gitu ya. Tapi habis itu yang ada itu ya kayak spam promo gitu ya, spam paket ini padahal Anda ngirim paket tadi itu kan belum waktunya panen. Mungkin Anda berpikir, nah siapa tahu ada keluarga yang butuh. Nah, Anda selalu berpikir transaksinya atau closingnya, tapi nggak membangun relationship-nya. Maka kalau Anda menjalankan strategi CRM ya, maka kemudian dari jamaah tadi, dari grup jamaah tadi mamanya ada sekitar 50 orang mamanya ya. Maka kemudian Anda bisa memilah-milah, oh ini akan retention, oh ini akan umroh tahun ini, oh ini akan umroh bersama keluarganya lagi gitu ya. Oh ini mungkin umroh 3 tahun lagi, oh ini bahkan mungkin ini tabungan salah-satunya, mungkin dia nggak umroh lagi dan seterusnya. Nah, klasifikasi customer tadi itu Anda buat, dan nantinya CRM ini nggak sekedar tim CS, tapi Anda bisa berkoordinasi dengan namanya kayak tour leader atau TL atau mutawif ya di sana. Jadi mutawifnya ngobrol ya kepada customer, menggali customer karena mereka berinteraksi cukup lama ketika menjalankan ibadah umroh tadi itu. Nah, informasi-informasi tentang customer tadi itu dikirim ke tim CRM. Sehingga apa? Sehingga, wah, contoh nih, ada namanya Pak Adi. Pak Adi ini ketika ditanya mutawifnya atau tim tour leadernya,
ada informasi bahwa beliau bakal umroh lagi tahun depan dan bahkan bersama keluarga, dan keluarga yang diajak itu adalah orang tuanya. Mungkin bapak ibunya yang akan ikut ketika ditanya usianya sudah agak sepuh, mungkin usia 60 tahun dan juga sedikit mengalami gangguan kesehatan. Nah, maka kalau tim CRM ini bisa memahami oh ini bakal panen tahun depan dan panennya banyak banget nih karena akan ngajak keluarga, maka strategi relationship-nya akan bakal berbeda. Ya, contoh mamanya bisa jadi di bulan ke-5 atau bulan ke-4, karena kita memahami dia suka makanan apa, kita kirim makanan gitu ya. Nggak semua jamaah dikirim makanan, tapi yang tadi itu khusus dikasih makanan. Atau mungkin nanti di bulan ke-7-nya gitu ya, karena tadi orang tuanya yang mau ikut umroh tadi kan sudah sepuh gitu, kita kirim dokter untuk kemudian memeriksa orang tuanya. Nah, kita bangun relationship seperti itu. Setelah dibangun relationship seperti itu, kemudian Anda tawarin untuk paket umroh keluarga, bakal potensi closing itu bakal sangat tinggi sekali. Nah, ini contoh ya, ketika Anda bisa kemudian memahami customer Anda dan kemudian Anda di awal justru membangun relationship Anda. Nah, yang selanjutnya yaitu pemahaman tentang yang M terakhir, yaitu dari CRM. M yang berikutnya adalah manajemen ya. Kalau perusahaan tadi itu customernya cuma 1-2, ya mungkin nggak perlu CRM yang begitu ini ya, yang harus melibatkan manajemen yang ini, cukup membangun hubungan bonding yang akrab. Tapi gimana kalau customer kita ratusan atau customer kita itu ribuan? Nah, di sini perlunya manajemen ya. Jadi ada proses-proses yang harus kemudian dijalankan. Dari sinilah kemudian kita ngomongin toolsnya, tools yang tepat untuk bagaimana bisa membangun CRM tadi itu. Ya, banyak tools seperti HubSpot atau apa macam-macam gitu ya. Ketika kita bisa memahami manajemen tadi itu secara benar, maka kemudian kita akan tahu menjalankan pola tadi. Oh, ini customer seperti ini, relationship-nya seperti ini, nanti yang ngontaknya orang ini atau tim kita yang ini dikontak dengan strategi seperti ini ya. Waktunya bagaimana kita manajemenkan, waktunya di bulan pertama atau bulan kedua atau bulan ketiga dan seterusnya. Nah, disinilah manajemen itu berfungsi. Ya, mungkin next di video selanjutnya saya akan bahas tentang manajemen lebih mendetail ya, karena nanti hubungannya dengan proses-proses yang berhubungan dengan customer, bahkan berhubungan nggak langsung ngomongin tentang CRM, tapi juga kita harus evaluasi dari awal, dari bagaimana kita mendesain produk, bagaimana kita mendesain delivery system, bagaimana kita kemudian mendesain people, service dan seterusnya, hingga kemudian bagaimana kita membangun CRM. Ini sebuah rangkaian yang mungkin di video selanjutnya mungkin kita akan bisa membahas secara mendetail. Nah, teman-teman, saya sedikit ulas lagi ya, secara singkat gambaran penjelasan saya tadi itu tentang satu fundamental kesalahan kita membangun CRM. Ya, tadi kesalahannya adalah gagal memahami makna dari CRM itu sendiri. Ini kelihatannya lucu banget ya, kita ngomongin CRM tapi kita nggak ngerti apa itu CRM. Nah, tadi saya udah janjiin, ketika teman-teman memahami makna dari CRM, makna dari customer relationship management ini, Anda akan bikin strategi yang sangat impactful kepada customer Anda. Baik, teman-teman, semoga ulasan tentang strategi atau kesalahan strategi CRM tadi itu yang ternyata kesalahannya cukup fundamental, karena kesalahan di meaning atau pemaknaan atau filosofi dari CRM itu sendiri gitu ya. Dan dengan memperbaiki ini saja, pemahaman saja, saya yakin teman-teman bakal growth ketika membangun CRM. Akan bertumbuh strateginya, akan kemudian semakin inovatif dan semakin kreatif ketika membangun CRM. Jadi ketika Anda bangun CRM, jangan lupa tadi ya tentang filosofinya, tentang customernya, tentang relationship-nya, dan kemudian nanti terakhir tentang manajemennya. Dan Anda harus bisa memadukan antara people sama teknologi. Ini saya mungkin belum ngomongin tentang teknologi AI macam-macam ya, saya nggak ngomong itu, nanti di next video yang lain kita akan bahas, tapi ini dulu diselesain ya. Kalau video ini bermanfaat, coba teman-teman diskusi, kumpulin tim
Ya, kemudian diskusi tentang ini, tentang pemahaman CRM, dan jangan tim Anda gagal juga memahaminya, sehingga kemudian banyak sekali strategi CRM yang kemudian gagal.